Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Ya, sudah lama saya nggak bikin video ya, dikarenakan saya sibuk. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mereview suatu penghapus yang namanya Kneadable Eraser keluaran Lyra. Ya, seperti namanya, teman-teman ini Kneadable ini adalah diremas gitu. Jadi penghapus ini memang cara kerjanya itu harus diremas dulu, atau bahasa Indonesia itu diulenin lah ya, atau diadonin gitu. Ini kita sekalian sambil unboxing aja ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, ini sejujurnya saya baru pertama kali ini teman-teman saya pakai penghapus ini, karena saya melihat para profesional gitu yang gambar sering pakai penghapus ini. Saya penasaran apa sih ini, begitu saya lihat kayaknya cukup berguna juga gitu ya, karena dia bisa menghapus bagian-bagian yang detail yang seringkali nggak bisa dicapai dengan menggunakan penghapus biasa gitu. Oke, ini kita lepas dulu plastiknya. Kita pertama-tama kita harus ulenin dulu, karena kalau kita menghapus langsung dengan bentuk ini itu hasilnya nggak akan maksimal ya. Oke, seperti ini. Dan ini baunya persis lilin teman-teman, lilin mainan kan, tahu kan, yang warna-warni gitu, yang buat mainan anak-anak ya. Dan ini cukup keras ya. Harus ditarik dulu seperti ini, kita adonin dulu lah kira-kira gitu, adonin terus sampai dia harusnya sih sampai dia agak lemas ya. Ini bentuknya kayak kalau ditarik ini dia agak-agak lengket gitu ya di tangan sih, tapi nggak lengketnya nggak nempel gitu, tapi kita berasa ini penghapus ini cukup lengket gitu, jadi kayak permen karet gini ya teman-teman ya. Nah, kita tarik terus, kita ulenin, kita adonin sampai lebih teksturnya itu cukup lemas, walaupun ini juga sebenarnya agak keras juga sih. Nah, ini permukaannya keras ya. Oke. Tapi udah mulai lemas nih teman-teman dibanding yang bentuknya kotak tadi itu. Nah, ini kita bisa atur sendiri gitu ya bentuknya seperti apa. Teman-teman sesuaikan aja objek yang pengen dihapus itu seberapa besar ya. Ini bisa kita sesuaikan gitu. Dan saya pikir ini karena tekstur yang lengket, sebenarnya dikasih kotak ini tuh ada gunanya ya teman-teman. Karena lengket ini kan sangat memungkinkan untuk menempel debu. Karena kalau nempel debu nanti kebanyakan, lama-lama penghapus ini juga jadi kotor, nempel kotoran, lama-lama nggak bisa dipakai lagi gitu. Karena penghapus ini juga bisa habis ya, tapi habisnya itu nggak kayak penghapus biasa gitu. Dia bisa habisnya itu nanti jadi keras gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saya siapkan kertas. Kita akan tes, kita akan langsung praktekin. Saya akan di sini akan menggunakan 3 macam pensil. Pertama, saya akan menggunakan pensil HB yang warnanya tipis gitu ya, yang cukup tipis ya, ini HB. Kedua, saya akan pakai pensil 2B yang warnanya cukup kontrasnya cukup terang, seperti yang biasa kita gunakan ya pada umumnya, 2B ya. Ketiga, saya akan pakai pensil 5B nih, saya udah pakai sampai sekecil ini gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai sampai penghabisan, sayang juga teman-teman, pensil masih bisa dipakai. Nah, ini 5B. Dan terakhir saya pakai pensil warna. Saya pengen tes bagaimana dia menghapus pensil warna, apakah cukup berfungsi. Ya teman-teman, ini karena saya menggunakan pensil grafit, jadi ini kalau kena cahaya dia mantul ya, cukup jadi kurang pekat ya hasilnya. Tapi aslinya ini pekat kok warnanya. Ini cuman karena pensil grafit nggak boleh kena cahaya jadi mantul gitu. Oke, sekarang kita tes langsung. Oke, kita ulen sekali lagi ya, biar lebih lentur. Oke, kita bentuk secukupnya. Oke, segini cukup. Oke, kita hapus pensil HB.
Oke, cukup bersih teman-teman. Ini cukup bersih loh. Oke, kita timbun lagi ya. Kalau habis selesai pakai kita ganti gitu dengan permukaan yang bersih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri pensil 2B. Nah ini kotorannya nempel nih di sini nih, karena sistemnya itu dia menarik gitu ya, karena dia lengket permukaan penghapusnya. Dan ini saya menghapus 5B cukup bagus teman-teman, lebih bersih kalau menurut saya daripada menghapus dengan penghapus biasanya pada umumnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kekuatannya untuk menghapus pensil warna. Di luar dugaan teman-teman, hasilnya cukup baik bandingkan dengan penghapus biasa. Nah yang walaupun bisa juga tapi nggak maksimal seperti ini ya, malah dia akan menimbulkan kayak efek luntur gitu. Cukup oke teman-teman, ini cukup berfungsi buat ngapus pensil warna. Dan ini ya teman-teman lihat sendiri ya, hasilnya menurut saya sih lebih bagus daripada penghapus biasa. Dan tidak meninggalkan remah-remah seperti penghapus biasa. Saya kira itu salah satu kelebihannya dari penghapus ini. Oke, setelah selesai dipakai kita harus ganti lagi, kita ulenin. Nah ini saya mau coba bagaimana caranya kalau teknik menempel atau tap gitu ya. Dan seperti dugaan saya cukup baik, cukup bagus, karena memang tekstur yang lengket ya. Kalau penghapus biasa sangat sulit untuk menggunakan teknik ini. Oke, sekali lagi dengan titik yang kecil. Oke, cukup bagus teman-teman. Penghapus ini sangat bisa diandalkan ya dibanding penghapus biasa untuk menggambar. Oke ya, bagus. Saya sih puas untuk sejauh ini hasilnya. Sekarang saya akan mempraktekkan dengan menggunakan gambar langsung ya. Di sini saya ada menggambar objek cewek Korea gitu. Saya ingin menyempurnakan efek kilaunya atau bagian-bagian yang detail itu saya mau coba hapus gitu ya. Saya pengen lihat kehebatan penghapus ini. Ya di sini saya mau membersihkan bagian atas mata nih atau kelopak matanya yang saya arsir. Ya cukup memuaskan. Sekarang saya coba menyempurnakan efek shiny di rambut. Nah ini sangat bagus teman-teman buat bikin efek-efek shiny di rambut ya. Ini rambut saya bikin pakai pensil 5B loh, dan hasilnya cukup bersih. Ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya sangat memuaskan. Oke, seperti ini teman-teman ya, cukup bersih ya. Bagian kelopak matanya juga cukup bersih. Bagian rambut yang terkena pensil 5B itu cukup bersih juga. Oke ya teman-teman bisa lihat sendiri, sangat bersih. Ini bagian detail ya, ini fungsinya seperti ini teman-teman, menghapus bagian-bagian yang detail. Kalau sudah kotor kita timbun ya, kita coba merapikan bagian-bagian pinggir rambut. Ya seperti ini teman-teman ya, kegunaannya untuk menghapus bagian-bagian yang detail, yang kecil-kecil, yang tidak bisa dijangkau dengan penghapus biasa, atau membuat efek-efek shiny atau apa gitu ya, objek-objek yang tidak diperlukan, yang kecil, yang detail, ini sangat bisa diandalkan. Kesimpulannya, apakah penghapus ini layak dibeli?
tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman memang hobinya menggambar sketsa dengan pensil atau melukis dengan pensil dengan membutuhkan suatu kedetilan yang sangat tinggi, saya rasa ini sangat berguna ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuma membuat latihan menggambar atau mencoret-coret atau apa kegiatan tulis-menulis dengan pensil itu kayaknya saya rasa nggak perlu, sayang gitu. Pakai penghapus biasa juga bisa. Kelebihannya dari penghapus ini tidak berbekas ya, atau tidak meninggalkan noda atau remah-remah seperti penghapus biasanya, dan cukup simpel digunakan. Jadi kalau kotor ya tinggal dibalik aja gitu kayak gini. Untuk harga, kalau nggak salah detailnya saya lupa, antara 10.000 sampai 15.000 deh di toko online gitu ya, sama ongkos kirim ya jadi kurang lebih 20 ribuan gitu dah. Untuk yang merek ini ya, kalau merek yang lain saya kurang tahu karena setahu saya ada berbagai macam merek, dan untuk kualitas saya juga kurang tahu ya apakah sama ya, tapi kalau rasa saya sih ya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Penghapus ini juga bisa habis sih. Yang saya tahu penghapus ini tuh habisnya itu lama-lama di hitam gitu ya, karena terlalu partikel pensil yang diangkatnya udah terlalu penuh gitu ya, nanti dia bisa mengeras sendiri gitu. Nanti dia juga udah nggak, jadi kalau udah terlalu penuh jadi nggak bisa berfungsi lagi buat menghapus ya, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, segini dulu review dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman ya. Barangkali ada yang mau mencari penghapus apa yang cocok gitu, yang bersih, yang bagus ya, siapa tahu ini video ini berguna untuk Anda. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.